Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Di video kali ini, gue mau ngebahas tentang berita, hanya berita aja, nggak ada analisa. Jadi nanti gue akan pisahkan antara berita, analisa, juga mungkin update dari portofolio gue di toko kripto. Sekarang yang mau gue bahas adalah inflasi dari USD. Jadi dolar Amerika mengalami inflasi sebesar 6,2% yang terbesar sejak 31 tahun lalu. Kalau kita lihat visualisasinya, di sini ini adalah visualisasi dari daya beli dolar. Jadi kalau kita lihat di sini di tahun 1913, 1 dolar itu setara dengan 26 dolar sekarang. Kita bisa membeli 30 coklat bar. Daya beli dolar semakin berkurang dan di tahun 1944, 1 dolar itu setara dengan 14 dolar. Di mana kita bisa membeli 20 botol Coca-Cola dengan hanya 1 dolar. Lalu, di tahun 1971, 1 dolar bisa membeli 17 jeruk. Dan di tahun 2020, 1 dolar itu hanya bisa membeli 1 kopi di McDonald's. Dolar itu semakin berkurang daya belinya dari tahun ke tahun, dan ini terus berlanjut hingga sekarang. Dan itu juga yang terjadi pada rupiah ya. Tentu saja, 20 tahun lalu kalau kita punya uang misalkan 100 ribu, berbeda dengan 100 ribu sekarang. Harga beras dulu mungkin 1 kilo masih di bawah 5 ribu, sekarang udah di atas 10 ribu. Jadi mata uang kita, mata uang di seluruh dunia bahkan, daya belinya semakin hari semakin berkurang, atau semakin tahun lah ya, semakin berkurang. Tentu ini nggak baik kalau kita memiliki uang di bank yang kita simpan untuk masa depan. Mungkin aja akan terjadi inflasi yang lebih parah. Itu sih yang dikhawatirkan akan terjadi. Jadi banyak orang yang melakukan investasi seperti beli rumah atau beli emas, perhiasan, atau investasi lainnya untuk menyimpan uang mereka agar tidak tergerus inflasi. Salah satunya yang terpopuler adalah emas. Jadi banyak yang investasi di emas, tentu saja berharap agar tidak tergerus inflasi dan mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Tapi emas kayaknya bukan lagi primadona untuk sekarang ini ya. Kalau kita lihat, kalau misalkan kita investasi di emas tahun 2011 di puncak sini kita beli, lalu kalau kita tunggu sampai 2021, emas itu naik sebesar 7%. Jadi kalau kita investasi misalkan di 2011 sebesar 1 juta, kita simpan, kita beli emas, emas itu sekarang berharga 1.007.000. Jadi kita untung 7.000 rupiah dalam sekitar ya 10 tahun. 10 tahun untung 7.000 rupiah kayaknya nggak bisa mengatasi inflasi ya. Berbeda kalau kita belinya mungkin di sisi sini ya. Kita beli misalkan di 2016. Kalau kita bandingkan dengan harga di 2020, kita akan mengalami kenaikan sekitar 50%. Artinya kalau kita investasi 1 juta, dalam 4 tahun kita akan memiliki 1,5 juta. Kita untung 500 ribu. Lalu bagaimana kalau kita investasi di Bitcoin? Kita lihat grafik Bitcoin, misalkan kita investasi di tahun 2018 ketika puncaknya Bitcoin atau di akhir 2017, sekarang ini Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 250% dalam 4 tahun. Jadi kalau kita investasi misalkan 1 juta di Bitcoin tahun 2017 akhir, kita akan mendapatkan 3,5 juta saat ini. Jadi ya untungnya 2.500.000 dari investasi Bitcoin. Ini lebih besar dari modal yang kita keluarkan. Dan tentu itu bisa melawan inflasi. Dan itu adalah salah satu tujuan kenapa di sini ada cryptocurrency untuk melawan inflasi. Jadi menurut gue pribadi ini adalah apa yang gue lakukan, pendapat gue pribadi, bukan nasihat keuangan. Bitcoin adalah salah satu aset digital yang cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang. Dan yang menarik dari pergerakan Bitcoin ini adalah banyaknya yang membandingkan antara Bitcoin dengan perkembangan internet zaman dulu ya. Dan ini adalah pergerakan dari pengguna internet dibandingkan dengan pengguna mobile account atau handphone, pengguna PayPal, Coin, di mana pergerakannya itu terus naik, internet terus naik, dan Bitcoin pun sekarang sepertinya meniru apa yang dilakukan oleh internet. Jadi, internet pada awal kemunculannya, internet pun enggak banyak yang percaya bahwa internet akan semaju sekarang ya, bahkan sangat diragukan. Ini adalah salah satu artikel di tahun 1995 yang mengatakan bahwa ya internet gak mungkin menggantikan apa yang ada di saat itu ya, seperti menggantikan koran
atau menjadikan internet sebuah alat penyimpanan database untuk banyak orang di berbagai tempat, itu hal yang sangat mustahil untuk dilakukan di saat awal kemunculan internet. Jadi ya sekitar tahun 1995 ya artikel ini dan mengatakan bahwa internet gak mungkin untuk menggantikan koran-koran, nggak bisa untuk menggantikan juga cara kerja dari pemerintahan. Jadi sangat diragukan bahwa internet bisa merubah sesuatu di masa depan. Dan ternyata semua keraguan itu dipatahkan, bahkan sekarang bisa dibilang semua negara, mungkin hampir semua negara memiliki internet di negara mereka masing-masing. Dan misalkan contohnya di Indonesia, di negara kita internet bukan lagi sesuatu yang janggal, ini sudah menjadi sesuatu yang umum di mana banyak kegiatan bahkan harus menggunakan internet dan banyak kegiatan yang terbantu dengan adanya internet. Dan bahkan lagi banyak pekerjaan yang tidak bisa bekerja kalau nggak ada internet. Jadi internet sudah menjadi sangat vital dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. Apakah itu akan terjadi kepada Bitcoin di masa yang akan datang? Kalau kita lihat di sinilah adopsi dari internet dibandingkan dengan harga dari Bitcoin. Internet dari tahun 1994 sampai 2018 terus naik penggunanya dan bahkan sekarang 90% dunia menggunakan internet. Dimulai dari 0%, dimulai dari keraguan. Dan sekarang 90% orang menggunakan internet. Apakah itu akan sejalan dengan harga Bitcoin dimulai dari 0 dolar dan sekarang sudah sekitar 60-an dolar. Harga Bitcoin terus naik seperti halnya adopsi dari internet. Apakah itu akan terulang? Dan ya itu yang gue harapkan terus saja. Dimana mungkin di masa yang akan datang Bitcoin sudah akan menjadi sangat populer, menjadi hal yang biasa di seluruh dunia. Dan ya tentu saja gue berharap harga Bitcoin terus naik dan adopsi Bitcoin semakin masif dan Bitcoin menjadi sesuatu yang biasa di kemudian hari ya. Bukan lagi menjadi sesuatu yang diragukan keberadaannya, diragukan teknologinya bahkan. Jadi ya gue akan tutup video kali ini dengan membacakan quote dari Mark Twain yang mengatakan bahwa history doesn't repeat itself but it often rhymes, yang artinya sejarah tidak berulang tapi biasanya memiliki irama yang sama. Dan gue berharap iramanya sama dengan pergerakan dari internet. So, demikian aja video gue kali ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.